Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Matan Selatan, yang kami hormati narasumber pada hari ini, dan rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Matan Selatan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Kamis 30 Mei 2024 kita bisa melaksanakan kegiatan seminar berbagi praktik baik budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Baik, saya selaku moderator dan MC pada kegiatan seminar hari ini akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Matan Selatan, acara keempat doa. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan membuka diri. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Matan Selatan kepada Bapak Israel Saul Manggarai SPD. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang oleh karena kasih sayang dan pertolongannya kita boleh berada di ruangan ini sehat walafiat.
Pada kawan-kawan guru, saya ucapkan selamat datang. Terlebih khusus kepada Ibu kajian yang pada hari ini akan menjadi pemateri dalam kegiatan seminar yang berjudul Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif. Pada kesempatan ini saya menyampaikan untuk kita semua bersama-sama mengikuti kegiatan seminar ini dengan baik, dan silakan untuk bertanya hal-hal yang kita tidak pahami, dan saya berharap membawa materi untuk bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga makna dari seminar pada pagi hari ini dapat kita terima dengan baik demi untuk membangun pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Matan Negeri Selatan, yaitu membina anak didik kita semakin hari semakin berbaik. Sekali lagi, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan selamat kita mengikuti seminar. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Soeharto. Kepada Bapak Abdi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan kegiatan ini, baiklah kita akan awali dengan doa dengan harapan apa yang akan kita lakukan nanti berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin, dan yang lain kepercayaan untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Iya, betul. Aku berterima kasih atas segala nikmat ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, hanya Tuhan ya Allah, berbakti bersyukur, menyembah dan ibadah, dan hanya Tuhan ya Allah, mohon pertolongan dan petunjuk ya Allah. Pada siang hari kita akan melaksanakan seminar baik dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Diberilah kami hingga akhir selesainya lancar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengatur, ampun ya Allah semua kesalahan dan sifat kami ya Allah, baik yang besar maupun kecil, yang keras maupun yang kecil, dan yang sabar yang keras dan yang datang dan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi wassalamu alaikum alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soeharto yang telah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan seminar pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini.
Bapak Ibu hadirin peserta seminar pada hari ini, kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu kegiatan seminar pemahaman dan penerapan budaya positif. Berbicara terkait dengan budaya positif di sekolah bukanlah hal yang asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari, karena budaya positif merupakan nilai-nilai dan keyakinan kebiasaan kita terhadap murid ataupun peserta didik yang bersifat positif. Pada kenyataannya, hal tersebut sebenarnya sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita di sekolah. Bapak Ibu hadirin, untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan pemahaman dan penerapan budaya positif, langsung saja kita berikan waktu kepada Ibu Iin Fajria SPD selaku narasumber pada hari ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, dalam kegiatan seminar kali ini kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi dari narasumber, sesi kedua yaitu tanya jawab. Kepada Ibu Iin Fajria disilakan. Izin Bapak, saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir untuk aksi nyata saya tentang budaya positif. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah tercinta kita, SMK Negeri 1 Matan Hilir Selatan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ada sedikit permainan. Silakan Bapak Ibu berdiri berpasangan di sebelahnya. Silakan salah satu Bapak Ibu ada yang menggenggam tangan. Misalnya yang sebelah kanan menggenggam tangan, yang sebelahnya berusaha membuka genggaman tangan tersebut. Misalnya seperti ini, saya coba membolehkan genggam tangan, saya berusaha. Jadi terserah yang Ibu mau membuka atau menutup, berusaha bagaimana yang membuka, silakan. Siap Bapak Ibu, kita mulai. Ada yang membuka, satu yang menggenggam tangan, satu yang berusaha membuka. Satu saja. Jadi kan ada yang membuka dan ada yang menutup. Dia berusaha menahan sejauh apapun tempatnya mau membuka, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Ada yang juga tidak tahan dengan kesakitan, akhirnya membuka.
membuka. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa makna dari saat kita mempertahankan menutup dan kita memilih menyerah membuka? Siapa yang berhasil yang membuka tangan siapa? Bu Pini. Saya Bu Pini. Berarti Bu Pini tidak tahan dengan cobaannya, akhirnya membuka. Yang berhasil menutup sekuat tenaga siapa? Tadi membuka di bertahan atau membuka? Tutup, sampai akhir tutup. Mengapa Bapak memilih bertahan tutup? Harus bertahan. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan kontrol diri. Ketika kita tangan ini ibaratkan kita, apabila kita mau bertahan, mempertahankan pendapat kita atau nilai-nilai yang kita percaya, maka kita akan bertahan sekuat tenaga untuk menuntut tangan kita. Walaupun ada gangguan, ada cobaan, ada rayuan, kita tetap bertahan dengan menutup tangan. Tapi apabila Bapak Ibu memilih untuk membuka, artinya Bapak Ibu memilih terbuka. Ibu bisa percaya dengan orang yang membujuk rayu, buka lagi, jadi memilih membuka. Pada dasarnya semua keputusan tentang hidup Bapak Ibu berada di kontrol Bapak Ibu sendiri. Orang lain hanya memberi pengaruh, tapi menentukan tentang Bapak Ibu sendiri. Terima kasih ya untuk perbaikan pertanyaan ini memang sangat menarik. Intinya yang saya ambil pada hari ini, kita sebagai seorang guru memiliki komitmen dalam menjalankan pendidikan, dalam mendidik anak-anak kita ini agar menjadi lebih baik. Kalau mereka ini jalan yang tidak lurus, maka kita luruskan. Itu menurut pandangan saya. Begitu ya, terima kasih. Baik, setelah itu kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pada pendidikan guru penggerak ada suatu modul namanya budaya positif. Di dalam modul ini ada beberapa pembahasan, ada 8, seperti yang tertera pada layar, ada 8. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, langsung ke yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi mulai sekarang pembelajaran itu sudah ada filosofi terbaru. Seperti pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, apapun caranya, apapun metodenya, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu apa saja profil pelajar Pancasila. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan kembali, seperti berwawasan global, bergotong royong. Itu saya rasa Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya. Kemudian tentang paradigma baru ini memunculkan baru, yaitu miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang namanya miskonsepsi berarti semua ini tidak benar. Kemudian kita harus mengubah paradigma tersebut dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau respon itu misalnya realitas atau kebutuhannya harus sama, nah teori kontrol itu berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, kalau teori kontrol setiap orang
memiliki gambaran yang berbeda. Jadi guru harus menerima keadaan siswanya yang berbeda, tidak sama, semua tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu kita memaksakan kehendak kita kepada siswa. Kita harus berusaha memahami. Jadi guru harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita konteksnya guru, berarti kita berusaha memahami pandangan siswa kita. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti yang tadi kita lakukan permainan, semua perilaku hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ingat Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain hanya memberi pengaruh, tapi keputusan akhir tetap kepada Bapak Ibu. Kemudian stimulus yang lama yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya sekarang berubah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan dan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Kalau sekarang tidak, model berpikir menang dan menang. Nah, kita masuk sekarang ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Jadi bedanya itu, disiplin positif itu tanpa ancaman, tanpa hukuman. Awas ya, kalau tak nanya KPR tak tuntas ya di lagi rapor ya, itu bukan disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan kalau di sekolah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Nah, untuk di status pelajar, nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkenindahan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada peserta didik atau yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini seperti sandang, pangan, dan papan. Kita perlu rumah, kita perlu makan, kita perlu baju. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu disayang, perlu dicintai, kemudian diterima di kelompok kita. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini seperti seseorang yang mau diakui. Oh, saya ini ada. Orang yang ingin berprestasi. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Mau berprestasi, merasa diakui. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini seperti mandiri, bebas memilih. Nah, ini kebutuhan dasar kita merasa bebas memilih. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Ternyata senyum dan tertawa itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu seperti kita senyum, tertawa, bahagia, dan itu kebutuhan dasar. Orang yang hidupnya tidak butuh senyum atau tertawa, saya rasa. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti siswa melakukan piket
kelas atau piket umum karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya melakukan seminar karena saya berharap diuji oleh guru-guru lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan sesuatu itu karena orang lain maunya kita seperti itu. Kemudian kita masuk ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Kamu kenapa terlambat? Langsung masuk PC. Nah, itu berarti hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan diberikan ketika melakukan kesalahan. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari yang memberi hukuman. Mau terima dan tidak terima, yang dihukum itu harus terima. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah segala sesuatunya. Kalau hukuman itu kan tidak tiba-tiba, biasanya kalau konsekuensi itu telah disepakati. Kemudian murid dibuat tidak nyaman. Terakhir, sikap guru selalu memonitor muridnya. Terakhir yaitu restitusi. Mungkin ini hal yang baru. Restitusi adalah proses menciptakan kendali bagi murid untuk memperbaiki masalah. Proses restitusi bersifat kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu siswanya yang mencari solusi tersendiri. Nah, posisi kontrol guru atau manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu posisi kontrol menghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi dia seperti itu kalau yang penghukum. Kemudian perempuan merasa bersalah. Posisi ini biasanya gurunya lebih lemah lembut. Kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan kata-kata yang keluar itu lembut. Misalnya, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kalau menghukum, kamu ini kata terus. Dia nyari. Kalau menghukum, dia lebih lemah lembut, tapi sebenarnya menyakitkan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba orang tua kamu tahu kamu seperti ini, ibu? Nah, itu berarti posisinya membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah teman. Ini biasanya disenangi murid kalau guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti hati murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, misalnya kalau temanku, ayo bantulah jadi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ayo coba ibu nanti ibu bantu dulu mapelnya, nanti ibu satu wali kelas juga membantu dari belakang. Nah, itu berarti posisinya sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cetak. Nah, biasanya kalau yang pemantau itu ada yang biasa di kelas itu ada rapot bintang. Nah, kalau dia melakukan kebaikan bintangnya banyak, kalau tidak melakukan kebaikan bintangnya sedikit. Dia lebih terperinci dan ada datanya. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid
ini. Apa yang kita yakini? Apa ya yang kemarin kita yakini bersama-sama di kelas? Coba kamu sebutkan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu dia mereka lebih banyak berbicara mengulang kembali kesepakatan yang telah disepakati bersama di kelas. Kemudian nanti dia menanyakan kepada siswanya apa solusinya. Nah, seperti itu kalau manajer. Diharapkan para guru mengambil posisinya sebagai manajer karena posisi inilah yang paling baik di antara posisi lainnya. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu bersifat pasrah berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan pakai kata jangan terlambat, tapi harap hadir tepat waktu. Nah, begitu ibu-ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak pakai lembar-lembar, tapi 5 atau 3 atau 2 cukup. Seperti itu. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya dari gurunya, tapi juga dari siswanya. Itu keyakinan kelas atau biasa Bapak Ibu lakukan itu kesepakatan kelas. Dan ini harusnya di setiap tahun ajaran kamu itu harus dibuat. Sebaiknya dibuat per guru mater atau wali kelasnya. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau siswa sudah melakukan kesalahan, dilakukan lagi restitusi, maka beliau bisa kembali ke kelompoknya dengan semangat yang baru. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, pada restitusi akan kita kenal yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi seorang guru dan siswa kita bermasalah, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Boleh tidak ukur 2? Kalau 2 berarti bukan segitiga, jadinya persegi panjang. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, biasanya pada menstabilkan identitas itu guru berkata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami ingin mencari solusi. Kamu juga berhak merasakan itu. Biasanya kalimat-kalimat yang muncul pada saat menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini biasanya guru berkata, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, setiap kita ketemu siswa yang bermasalah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah kita merasa empati, menstabilkan identitas, kita kemudian validasi tindakan mereka yang salah dengan menanyakan mengapa mereka melakukan itu. Pasti ada alasannya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga pada kesepakatan kelas, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati, pada intinya ini menanyakan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Jadi saat dia melanggar peraturan, Bapak Ibu menanyakan kesepakatan yang sudah disepakati pada awal pertemuan. Berikut saya ada buat video penerapan contoh penerapan segitiga restitusi bersama salah satu
siswa kita. Oh, ya, karena sudah silakan duduk. Alhamdulillah, kita tahu di sini salah satu contoh bagaimana menghadapi permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita harus mengungkapkan perasaan kita untuk memahami mengapa mereka melakukan kesalahan atau yang disebut tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus validasi kesalahan mereka, mencari alasan mengapa mereka sampai melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Apa yang mereka lakukan itu? Solusinya kita tanyakan kepada mereka. Jadi mereka yang mencarikan solusi dari permasalahan mereka, bukan kita yang menyebutkan solusinya. Jadi mereka mencari sendiri. Dengan harapan kalau kita melakukan ini, maka mereka akan timbul dari intrinsik dari dalam diri dia sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau bahasa sekarang itu manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi refleksi kita sebagai seorang guru itu sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan dan perbaikan. Baik, demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Demikianlah penyampaian materi dari narasumber kita, Ibu Iin Panjia. Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Panjia. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh berdiri kemudian memberikan pertanyaan. Boleh bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Panjia menjelaskan tentang budaya positif yang berkaitan dengan kesepakatan kelas yang berdiri atau keyakinan kelas yang harus kita buat pada setiap tahunnya di semester awal yang berkaitan baik wali kelas maupun guru magang. Ini wajib kita Panjia. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, mengapa keyakinan kelas ini harus kita buat ya setiap guru mapel ataupun setiap wali kelas. Terus mengapa tidak sebuah peraturan saja yang harus kita buat sebagai guru di kelas atau sebagai wali kelas? Itu saja Bu Panjia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erwinda. Selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan kedua, siapa lagi yang ingin bertanya dipersilakan. Persilakan kepada Ibu Ati Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas waktunya. Jadi begini Bu, di SMK kami ini siswanya sangat luar biasa. Dari sisi bantah nomor 1, dari sisi teguran memang luar biasa. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita ikuti dari yang Ibu sampaikan, itu ada beberapa peristiwa yang menyebabkan siswa itu bantahan ngeyel. Sedangkan kita sudah berusaha menggunakan yang Ibu sampaikan tadi, yaitu segitiga restitusi. Alhasilnya masih nihil Bu. Jadi bagaimana arahan Ibu selanjutnya ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mega atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Ayamita. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukannya bisa membuat peraturan saja? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Ati Megawati, bagaimana jika di sekolah itu ada siswa yang keras kepala bahasanya itu, kemudian siswa tersebut mengulangi kembali kesalahan yang sama? Karena tadi ada menyebutkan bandel, dari kita sudah menerapkan restitusi, segitiga restitusi tadi. Nah, dipersilakan kepada Ibu Iin Panjia untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Bu Erwinda. Bapak Ibu pernah ingat pada masa COVID kita pernah ada peraturan harus menggunakan masker, kemudian harus menjaga jarak. Saat itu kita dipaksa. Artinya motivasi kita menggunakan masker adalah motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam kita. Itu yang disebut dengan peraturan. Mengapa kita sebaiknya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat dengan dua arah. Kalau peraturan hanya satu arah, kalau kesepakatan kelas itu dua arah. Yang menyebutkan kesepakatan kelas itu adalah siswa, dengan harapan kalau mereka yang menyebutkan itu menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Karena mereka yang membuat, maka mereka akan berusaha menjalankannya. Baik,
Baik, demikian. Baik, bagaimana Ibu Erlita dan Bu Ati Megawati? Ya, terima kasih atas jawaban yang memberikan ya. Jadi intinya Ya, terima kasih jawaban dari Bu Fajria. Intinya yang saya bisa ambil tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama siswa untuk dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab agar berjalan dengan baik. Itu ya Bu Fajria ya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ati Megawati? Baik, terima kasih jawabannya Bu. Jadi dari sekian yang disampaikan Ibu, ada muncul pertanyaan baru kembali. Kalau memang kita ada kegiatan untuk menyelidiki kebutuhan siswa yang seperti Ibu sampaikan, sedangkan kita juga dituntut untuk menyampaikan materi, sebenarnya target dari pendidikan atau pembelajaran yang diharapkan ini apakah bersumber ke nilai ataukah bersumber ke karakter ataukah bersumber ke hal lain. Kita terima kasih Bu. Baik, dari tanggapan Bu Mega muncul pertanyaan baru, yaitu target kita sebagai seorang pendidik itu apakah bersumber dari nilai atau ada yang lainnya? Silakan dijawab Ibu ini saja. Baik Ibu, pertanyaannya kan jadi dengan segala keribuan seorang guru, jadi yang kita kejar itu apakah nilai maksudnya nilai kognitif ya Bu di sini atau karakter? Baik Ibu, kurikulum kurikulum Merdeka tidak mengedepankan harus mencapai target sekian modul selesai, tidak Ibu. Makanya di kurikulum Merdeka guru-guru dibebaskan memilih modul mana yang perlu mau disampaikan, modul mana yang penting perlu disampaikan, dengan harapan para guru bisa konsen terhadap karakter siswa. Karena tujuan utama kurikulum Merdeka itu apa tadi? Tujuan utamanya satu, profil pelajar Pancasila. Itu yang kita kejar, menciptakan pelajar, membantu pelajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ati Megawati? Baik. Baik, demikianlah jawaban dan pertanyaan yang telah disampaikan. Saya selaku moderator akan menyimpulkan kegiatan seminar pada hari ini dengan tema budaya positif. Budaya positif adalah cara penerapan disiplin yang mengacu pada peserta didik agar menciptakan peserta didik yang lebih baik lagi. Kemudian sebagai seorang pendidik, kita perlu untuk menciptakan murid yang berdisiplin, mengacu ke arah yang lebih baik. Selain itu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak direncanakan, kalau konsekuensi itu telah disepakati bersama dengan murid, tapi sistemnya terpaksa. Kemudian kalau restitusi itu menciptakan kembali suasana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bapak Ibu hadirin seminar pada hari ini, terima kasih telah meluangkan waktu dan mohon maaf saya selaku moderator jika terdapat kesalahan dalam memimpin jalannya kegiatan seminar hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Farhaniza Sheban, selaku guru produktif di SMK Negeri 1 Matan Hilir Selatan. Setelah mendengar paparan dari Ibu In Fajriah tentang budaya positif, saya juga termotivasi untuk melakukan hal yang serupa di mata pelajaran saya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah Ibu janjikan kemarin, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu seperti kita meyakini sesuatu, jadi kita menjalankan itu bersama-sama. Jadi di sini kalian nanti Ibu kasih kertas ini, silahkan kalian tuliskan satu keyakinan kelas yang menurut kalian itu perlu untuk kita lakukan bersama-sama. Kita sepakati, kita lakukan bersama-sama. Contohnya Bu, misalnya disiplin. Misalnya dicontohkan disiplin, artinya kan kalau disiplin tak hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, apalagi Bu, tidak berkata kasar. Silakan yang menurut kamu tulis, satu orang satu, kamu tulis keyakinan yang menurut kamu penting untuk kita sepakati, kita laksanakan bersama. Jelas? Jelas. Sudah selesai tulisnya? Sudah tulis keyakinan yang menurut kamu itu penting kita lakukan bersama? Kalau sudah, silakan tempel di papan tulis. Ayo. Kan ada lemnya di belakang. Tulis sudah. Oke, dari keyakinan yang kalian tulis, maka terdapat dua keyakinan yang terpilih sebagai paling banyak. Yang pertama yaitu kita sebaiknya disiplin. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain dan juga diri sendiri. Selama pelajaran Ibu, kalian harus meyakini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama disiplin, yang kedua yaitu menghargai orang lain dan diri sendiri. Kita sepakat ya? Kita gunakan selama 1 semester pelajaran hari ini, pelajaran tahun ini, oke? Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Jokusdita, kelas 10 APHP SMKN 1 Matan Hilir Selatan. Setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman sekelas dan Ibu In Fajriah, kami merasa lebih disiplin dan menghargai orang lain. Kami bisa melaksanakan keyakinan kelas itu sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.